Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Bapak Dekan beserta jajarannya dipersilakan untuk duduk di tempatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Profesor Hermansyah SSI MSI PhD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Hasanuddin SSI MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Muhammad Henry ST MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Fiber Monado SSI MSI. Yang kami hormati Ketua Ikatan Keluarga Alumni MAS Universitas Sriwijaya, Bapak Muhammad Nasir SSI. Yang kami hormati seluruh ketua jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Ketua Program Studi S3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Ketua Program Studi S2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati seluruh ketua organisasi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Dan yang kami banggakan seluruh elemen panitia pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, serta seluruh mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya tahun 2024. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Hall MIPA pada pagi hari ini. Burung Nuri pergi ke Padang, di jalan bertemu merpati. Mahasiswa baru hadir gemilang, mari bergabung meraih prestasi. Selamat datang dalam acara pengenalan
kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya tahun 2024 dengan tema A New Journey for All Young Scientists to Create a Better Future. Sebelumnya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan saya Gefira Azahra dan rekan saya Abdul Hadi selaku pembawa acara di pagi hari ini. Jalan-jalan ke Indralaya. Di Indralaya sedang berkabut. Adapun susunan acara kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. 2. Tari penyambutan mahasiswa baru. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Sriwijaya. 4. Pembacaan tilawah Al-Quran. 5. Doa. 6. Laporan kegiatan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 7. Kata sambutan sekaligus memperkenalkan jajaran kepengurusan dekanat dan pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 8. Deklarasi anti perpeloncoan, LGBT, nafsa, dan radikalisme. 9. Penerimaan mahasiswa baru di fakultas secara simbolis. 10. Penyerahan daftar nama mahasiswa baru dari dekan ke ketua jurusan. 11. Sesi dokumentasi. 12. Pemaparan akademik baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 13. Penyampaian kuliah umum. 14. Kata sambutan Ketua Pelaksana dan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 15. Penampilan prestasi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 16. Pengenalan dan parade Ormawa. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah hadirin sekalian, untuk membuka acara kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saksikanlah tari tanggai sebagai penyambutan mahasiswa baru dari Forum Seni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.
Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Sriwijaya yang akan dipandu oleh dirijen dan operator. Kepada Saudari Penia Ramadhani, waktu dan tempat disilakan. Kepada hadirin, dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Wahyu Sobiri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Wal arda wada'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Wahyu. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Reksi Raditya. Kepada Saudara Reksi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, doa kali ini akan saya pimpin secara Islam. Bagi teman-teman yang beragama non-muslim, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu lah kami memohon. Ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru pada hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu untuk kami semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, laporan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2024 oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kepada Dr. Fiber Monado SSI MSI. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita haturkan selawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Yang saya hormati Dekan Fakultas MIPA Sriwijaya Bapak Profesor Hermansyah SSI MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Ibu Ketua Senat dan Bapak Ibu anggota Senat,
Bapak Ketua IKF MIPA yang masih OTW, dan Bapak narasumber kuliah umum Pak Ben Heri SSI MPD alumni Pitika 99. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar, alhamdulillah hari ini telah hadir sesepuh kita Prof. Zulkifli Dahlan dan Prof. Hilda. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi, Bapak Ibu Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Pembina Ormawa di lingkungan FMIPA, Ibu Koordinator dan Bapak-Bapak Subkoordinator, adik-adik Ketua Ormawa di lingkungan Fakultas MIPA. Mana adik-adik Ketua Ormawa? Hadir? Oke. Adik-adik Panitia PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru FMIPA Unsi tahun 2024. Adik semua apa ini? Alhamdulillah. Dan tentunya adik-adik maba FMIPA Unsri yang kemarin telah dilantik oleh Pak Rektor secara resmi sebagai mahasiswa Unsri. Selamat bergabung menjadi Sivitas Unsri. Mari berproses dan raihlah sukses adik-adik semua. Bapak Dekan izin melaporkan kegiatan PK2MB FMIPA Unsri diikuti oleh maba dari 3 jalur seleksi masuk Unsri, yaitu SNBP Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 136 mahasiswa, yang kedua SNBT Seleksi Nasional Berbasis Tes 317 mahasiswa, dan yang ketiga seleksi mandiri 210 mahasiswa. Dari total mahasiswa tersebut ada 134 penerima beasiswa KIP, artinya sekitar 20% lebih dari total mahasiswa S1. Adapun jumlah maba perjurusan prodi matematika 95. Mana matematika? Nah, oke. Fisika 93, ini fisika. Kimia 117. Biologi 123. Ilmu kelautan 118. Farmasi 117. Ini total maba S1 adalah 663. Selanjutnya prodi S3 Ilmu MIPA 4 mahasiswa, S2 Fisika 8, S2 Kimia 7, S2 Biologi 7, dan PSPA 20. Total S2, S3 dan profesi adalah 46 mahasiswa yang kita undang besok untuk silaturahim dengan pimpinan fakultas dan program studi. Jadi hari ini khusus untuk adik-adik S1 ya, yang luar biasa. Pada rangkaian PK2MB ini juga Pak Dekan kita adakan pameran yang adik-adik BEM sebut sebagai pusaka ya, untuk PMW dan PKM. Jadi nanti sudilah kiranya bapak-bapak pimpinan fakultas, jurusan prodi dan tamu undangan untuk mampir ke stand adik-adik ini sebagai bentuk apresiasi kita. Ada di parkiran di arah lab ya. Terima kasih kepada semua panitia, Bapak Ibu dosen, Tendi, BEM, HMJ dan semua ormawa serta semua pihak yang telah berpartisipasi pada PK2MB FMIPA Unsi tahun 2024 kali ini. Sebelumnya karena MC tadi pakai pantun, Bapak juga tutup dengan sebuah pantun ya. Jalan-jalan di jembatan Musi, nonton lomba bidang 17 Agustusan. Ayo maba FMIPA Unsri berproses bersama dan raih prestasi.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fiber Monado, SSI, MSI. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus memperkenalkan jajaran kepengurusan dekanat dan pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya kepada Profesor Hermansa, SSI, MSI, PhD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Senat dan Sekretaris Senat FMIPA Universitas Sriwijaya, Guru Besar FMIPA Universitas Sriwijaya, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koprodi, dosen pembina, koordinator, subkoordinator, tendik yang saya hormati, dan adik-adik Ormawa, BEM, dan yang lainnya, serta yang tengah berbahagia adalah mahasiswa baru Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya tahun 2024. Welcome on board. Selamat datang di Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Sengaja nama tadi tidak saya sebutkan karena ya sebelum melanjutkan kata sambutan, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan satu persatu yang ada di depan Maba 2024 ini. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita di sini dapat berkumpul dalam suasana insya Allah penuh barokah, penuh rahmat, yang mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kita bersama. Untuk perkenalan pertama saya sebutkan, mohon yang saya sebutkan berdiri untuk say hello kepada Maba 2024. Ketua Senat Fakultas MIPA, Profesor Dr. Puji Lukitawati Haryani dari jurusan kimia. Sekretaris Senat Tengku Zia Ul Qadri, PhD dari Ilmu Kelautan. Wakil Dekan 1 Profesor Dr. Hasanuddin, SSI, MSI dari jurusan kimia. Wakil Dekan 1 itu adalah wakil dekan bidang akademik. Wakil Dekan 2 atau wakil dekan bidang umum, keuangan dan kepegawaian, Bapak Dr. Muhammad Hendri dari Ilmu Kelautan. Wakil Dekan 3 atau wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, Bapak Dr. Fiber Monado, MSI dari jurusan Fisika.
Dan yang kami banggakan, yang kami hormati sesepuh, tapi kalau sesepuh biasanya nggak mau disebut sesepuh. Ini kalau bahasa Jepang disebutnya daisenpai. Daisenpai itu senior yang sangat senior ya. Profesor Dr. Zulkifli Dahlan MSI DA dari jurusan biologi. Beliau sekarang sebagai Direktur BPU Universitas Sriwijaya dan pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 1 juga Dekan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Jadi ini ya salah satu pendiri Fakultas MIPA dan juga katanya mantan pacarnya Ibu Profesor Dr. Hilda Zulkifli Dahlan MSI DA. Dari jurusan biologi. Kalian tahu gak ibu ini atau Bapak Jul dan Bu Hilda ini menantunya itu adalah Melody JKT48. Biar rame nanti kapan-kapan diundang mungkinnya melodinya ya. Oke. Ketularan dulu AKB48, sekarang ada JKT48 ya. Oke. Selanjutnya ketua jurusan. Kita mulai dari ketua jurusan matematika, Ibu Dr. Dian Cahyawati Sukanda, MSc. Kemudian ketua jurusan fisika, Bapak Dr. Frinsah Virgo, MSc. Ketua jurusan kimia, Ibu Profesor Dr. Muharni, MSc. Ketua jurusan biologi, Profesor Dr. Arum Setiawan, MSc. Ketua jurusan ilmu kelautan, Bapak Dr. Rozirwan, MSc. Kemudian ketua jurusan farmasi, Ibu Profesor Dr. Mik Susanti, MSc. Sekretaris jurusan matematika, ini kalau FMIPA kita urutan jurusannya matematika, fisika, kimia, biologi, kelautan, ilmu kelautan dan farmasi. Jadi pakemnya seperti itu ya. Karena urutan pendirian dan juga penomoran secara administrasi di BAK di Universitas Sriwijaya juga seperti itu. Kemudian sekretaris jurusan matematika, Ibu Dr. Siska Oktarina. Oh, maaf. Mohon maaf, keliru. Ya, tadi sebelum ini ngobrol sama Bu Siska terkait dengan proceeding Six Bus. Jadi masih terbawa itu. Mohon maaf Bu Des. Ibu Des Alwin, MSI. Mohon maaf. Kemudian sekretaris jurusan fisika, Bapak Dr. Supardi. Sekretaris jurusan kimia, Bapak Dr. Adi Rahmat, MSi. Mbak Dr. tadi kimia, ilmu kelautan, biologi, masih ingat kan? Sekretaris jurusan biologi, Bapak Dr. Sarno, MSi.
Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan, Ibu Dr. Isnaini. Sekretaris Jurusan Farmasi, Ibu Reni, Apoteker Reni, ini belum hadir. Dan kemudian Koprodi S2 Fisika, Ibu Dr. Meni Aryati. Koprodi itu koordinator program studi. Magister Fisika tadi, sekarang Kimia. Kebetulan SK-nya sudah habis, kita sedang menunggu. Dan yang terakhir itu adalah Ibu Profesor Dr. Puji Lukitowati Haryani. Koprodi S2 Biologi, Ibu Dr. Laila Hanum. Koprodi S3 Ilmu MIPA, Profesor Dr. Hari Wijayanti. Dan anggota senat lain dari belakang Bapak Dr. Zainal Fanani dari jurusan Kimia. Kemudian Ibu Evi Yuswita SE, ini adalah koordinator atau Kabak TU Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Kemudian Profesor Dr. Yulia Resti dari jurusan Matematika. Kemudian Ibu Novi dari MSI dari jurusan Matematik. Kemudian Bapak Profesor Dr. Dedi Rohendi dari jurusan Kimia. Ibu Apoteker Herlina MSI dari Farmasi. Anggota senat berikutnya Ibu Apoteker Dr. Fitria MSI. Kemudian Bapak Yuswardi MSI dari Biologi. Bapak Profesor Dr. Salni dari jurusan Biologi. Bapak Hendri Junaidi MSI dari jurusan Biologi. Dan dari dosen kemahasiswaan ada Bapak Dr. Eng Bijak Aryadi Handito Ahadito dari jurusan Kimia. Kemudian dari Ilmu Kelautan dosen pembina Michael Bapak Dr. Hartoni. Kemudian ada Ibu Irmeliana dari jurusan Matematika. Ada Ibu Dr. Anita Desiani Imastik dari jurusan Matematika. Ibu Erni MSI dari Fisika. Sudah ya? Nah, itu adalah juga ada subkoordinator Bapak Gunawan SEAK MSI, ada juga Pak Faisal MSI, dan juga staf tendik nanti yang akan siap membantu mahasiswa baru dalam menjalani studi selama di Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Saya mewakili dari Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya mengucapkan selamat kepada semua mahasiswa baru yang telah diterima di jurusan baik itu Matematika,
fisika, kimia, biologi, ilmu kelautan, dan farmasi. Fakultas MIPA ataupun jurusan yang ada di Fakultas MIPA siap mengeksplor, mengupdate, dan mewujudkan impian adik-adik maba sekalian menjadi insya Allah orang yang sukses. Amin, amin. Untuk menjadi sukses mungkin atau paling tidak ada 4 hal. Pertama, time management atau manajemen waktu. Ketika masih di bangku sekolah menengah, itu kita sudah terpola belajarnya 7-4 ya, datang jam 7 pulang jam 4 ya, mungkin ada yang datang jam 7 pulang jam 2, sudah terpola seperti itu ya. Di kuliahan atau di perguruan tinggi, mata kuliah itu tidak selalu seperti itu ya, dan banyak aktivitas lain yang perlu atau mungkin bisa diikuti untuk menambah soft skill mahasiswa sekalian. Apakah itu aktif di organisasi kemahasiswaan ya, kita nanti punya paling tidak ada 12 ormawa di FMIPA ya. Untuk matematika kita punya Himastik, fisika kita punya Himafia, kimia kita punya Himaki, biologi kita punya HMB, ilmu kelautan kita punya Himichael, farmasi punya HKMF. Selain itu ada 6 organisasi kemahasiswaan badan otonom, BEM, FMIPA, DPM ya. Ada koin yang bergerak ke arah sains ya. Kemudian ada kosmik yang ke rohanian, ada SDC, satu-satunya organisasi diving mungkin ya, Sriwijaya Diving Club ya. Dan satu lagi ada Sabak Mapala ya, kalau Mapala Sabak. Jadi ada 12 ormawa yang bisa diikuti. Nah, time management atau manajemen waktu ini perlu sekali agar terjadi keseimbangan antara prestasi akademik dengan kegiatan peningkatan soft skill maupun peningkatan prestasi masing-masing nantinya ya. Yang kedua adalah tadi yang pertama apa? Time management. Yang kedua adalah self motivation atau motivasi diri. Motivasi diri ini harus terus dijaga dan atau kalau bisa ditingkatkan agar gairah ataupun keinginan untuk belajar itu terus tumbuh ya. Jadi jangan sampai motivasi ini melempem ya. Misalnya ketika menghadapi pelajaran yang sulit sudah tidak ada keinginan untuk belajar lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah hard work, bekerja keras ya. Bekerja keras itu perlu untuk mencapai sukses. Dan yang terakhir adalah smart work, bekerja cerdas. Karena bekerja keras tanpa efisiensi itu akan terasa lelah, maka kita perlu smart work ya. Jadi 4 ini mohon dijaga agar nanti kita sama-sama meraih sukses. Kalau sekarang masuknya bareng ya, itu kita masuknya bareng ya dah. Kurikulum kita kalau S1 4 tahun, ada juga yang sudah selesai 3,5 tahun atau 7 semester ya. Diharapkan nanti no one left behind ya, jadi tidak ada yang tertinggal nantinya, semua tamat bareng ya. Insya Allah itu semua akan terwujud. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dekan Profesor Hermansyah, SSI, MSI, PhD. Selanjutnya, penanda tanganan deklarasi anti perpeloncoan LGBT, nafsa, dan radikalisme kepada Profesor Hermansyah, SSI, MSI, PhD, kepada Profesor Dr. Hasanuddin, SSI, MSI, kepada Dr. Muhammad Hendri, ST, MSI, dan kepada Dr. Fiber Monado, SSI, MSI, dipersilakan untuk maju ke depan dan menandatangani. Deklarasi anti perpeloncoan LGBT, nafsa, dan radikalisme, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2024. 1. Mengecam dengan keras melakukan tindakan perpeloncoan pada kegiatan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, baik tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. 2. Mengutuk perlakuan tidak beretika seperti membentak, menghardik, bullying, bahkan tindakan kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan yang terjadi di kalangan keluarga mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. 3. Mengajak seluruh elemen mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan bersama untuk sepakat menghentikan budaya pelonco dan hal-hal yang bersifat negatif bagi diri dan organisasi. 4. Mengadvokasi atau membela para mahasiswa baru yang mengalami tindak kekerasan untuk mengadakan 5. Pengaduan kepada rektorat, kepolisian, atau Komnas Hak Asasi Manusia. 6. Menolak segala bentuk peredaran, pengonsumsian, dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir, menolak dengan tegas segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan LGBT. Yang pertama, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menandatangani. Selanjutnya, kepada Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, dan seluruh Ketua Umum Organisasi Mahasiswa dipersilahkan untuk maju ke depan.
Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan seluruh ketua organisasi badan otonom sudah menandatangani. Selanjutnya, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menandatangani. Selanjutnya, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik menandatangani. Selanjutnya, Wakil Dekan Umum 2 Bidang Umum dan Keuangan menandatangani. Dan yang terakhir, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menandatangani. Kepada Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta jajarannya dan Ketua Umum Organisasi Mahasiswa, silakan kembali ke tempat. Kepada seluruh dekan dan jajarannya serta seluruh ketua organisasi mahasiswa dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya, pengalungan ID card mahasiswa baru secara simbolis oleh Profesor Hermansyah SSI MSI PhD. Kepadanya disilakan, serta kepada seluruh perwakilan mahasiswa baru dipersilakan maju ke depan. Yang pertama, Jessica Abelia dari jurusan Matematika. 2. Rama Alpareza dari jurusan Fisika. 3. Excel Noval Kurnia dari jurusan Kimia. 4. Muhammad Hafiz Ramadan dari jurusan Biologi. 5. Diana Indah Pertiwi dari jurusan Ilmu Kelautan. Dan yang terakhir, Muhammad Nabil Arbikra dari jurusan Farmasi. Kepada Bapak Dekan Profesor Hermansyah SSI MSI disilakan.
Kepada Profesor Hermansyah SSI MSc PhD disilahkan untuk duduk kembali. Dan kepada mahasiswa baru dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, penyerahan daftar nama mahasiswa baru dari dekan ke masing-masing ketua jurusan. Kepada Profesor Hermansyah SSI MSi PhD serta seluruh ketua jurusan, waktu dan tempat disilakan. Yang pertama, Ketua Jurusan Matematika. 2. Ketua Jurusan Fisika. 3. Ketua Jurusan Kimia. 4. Ketua Jurusan Biologi. 5. Ketua Jurusan Ilmu Kelautan. 6. Ketua Jurusan Farmasi. Yang pertama, kepada Ketua Jurusan Matematika. Selanjutnya, kepada Ketua Jurusan Fisika. Selanjutnya, kepada Ketua Jurusan Kimia. Selanjutnya, kepada Ketua Jurusan Biologi. Selanjutnya, kepada Ketua Jurusan Ilmu Kelautan. Dan yang terakhir, kepada Ketua Jurusan Farmasi. Kepada Profesor Hermansyah SSI MSc PhD dan seluruh ketua jurusan. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada perwakilan mahasiswa baru, dipersilakan maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta jajarannya, dipersilakan turun untuk mengambil sesi foto bersama. Kami ulangi, kepada perwakilan mahasiswa baru, dipersilakan maju ke depan. Dan kepada seluruh mahasiswa baru, dipersilakan untuk berdiri.
Oke, siap ya? Siap. Perhatikan kamera di depan. Oke, kameramen. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke. Boleh ini pinnya diangkat. Apa kredit cardnya diangkat apa? Kartu cardnya mahasiswa baru, kartu cardnya. Oke. Kartu cardnya diangkat mahasiswa baru. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta jajarannya dipersilakan duduk kembali. Dan kepada seluruh mahasiswa baru dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pemaparan sistem akademik baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik kepada Profesor Dr. Hasanuddin SSI MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Angkatan 2024, selamat datang di kampus FMIPA Universitas Sriwijaya. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kita bisa berkumpul di sini, saling berkenalan untuk pertama kali, yang nantinya 4 tahun lagi insya Allah kita berkumpul di sini kembali dalam rangka menyelesaikan studi. Selama 4 tahun ke depan
Anda semua sebagai mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya akan menempuh pendidikan. Ada yang di prodi kimia, matematika, fisika, biologi, kelautan, dan farmasi. Fakultas MIPA adalah Anda tahu pemenang Piala Nobel itu rata-rata dari ilmu sains. Rata-rata dari ilmu sains. Jadi Fakultas MIPA itu adalah orang-orang intelek, orang-orang berpikiran maju, yang semuanya kita rangkum dalam kurikulum Fakultas MIPA yang pada tahun terakhir ini kita menggunakan kurikulum 2021. Adapun tujuan Anda kuliah di Fakultas MIPA, terutama di Universitas Sriwijaya, sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, itu ada 4 tujuan pendidikan tinggi. Yang pertama, secara personil, untuk menginspirasi individu agar berkembang potensinya secara sepanjang hayat. Itu tujuan pertamanya. Jadi pendidikan itu mengembangkan pribadi untuk masa depan masing-masing. Yang kedua, untuk ekonomi. Pendidikan terutama untuk meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi, memenuhi kebutuhan SDM yang tangguh untuk menunjang pembangunan Indonesia. Anda dipersiapkan di Fakultas MIPA untuk memenuhi SDM di masa depan, yang insya Allah di 4 tahun yang akan datang Anda akan terjun di dunia industri, dunia ke masyarakat. Yang ketiga, yaitu bertujuan untuk mengelingkan riset dan pengajaran antara Universitas Sriwijaya, terutama Fakultas MIPA, dengan dunia industri, dunia usaha, dan masyarakat, yaitu mengembangkan pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan tinggi di Indonesia itu adalah untuk akses sosial, akses ke perguruan tinggi yang lebih luas. Makanya Universitas Sriwijaya untuk meningkatkan akses ini menyediakan beasiswa bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu. Itu melalui beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi, melalui skim-skim beasiswa yang ada yang dari pemerintah, ada yang dari perusahaan. Lanjut. Adapun ke depan, tantangan dan kesempatan yang akan Anda hadapi sebagai generasi muda, yang pertama adalah disruptif teknologi. Yang kedua, private provider, dan yang ketiga, regulasi sistem yang tidak terkendali. Ketiga ini akan menjadi tantangan masa depan Anda. Anda harus melewati tantangan ini dengan menguasai digital dan digital resources serta servis digital untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Lanjut. Sebagai pendidikan, lembaga pendidikan, kita harus menguasai teknologi digital. Kenapa kita harus menguasai teknologi digital ini? Karena pada masa depan semuanya sudah bergantung pada internet,
sudah bergantung pada teknologi informasi yang harus Anda kuasai. Apapun bidang Anda menguasai ini. Kurikulum yang dibuat di Universitas Sriwijaya, terutama Fakultas MIPA, sudah mengarah ke teknologi informasi. Sudah mengarah pada teknologi informasi, karena ke depan tantangan yang lebih besar itu adalah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi digital ini. Internet of Things harus Anda kuasai, apapun bidang Anda, matematika, fisika, kimia, biologi, kelautan dan farmasi. Anda harus menguasai teknologi digital ini. Adik-adik mahasiswa baru. Next. Dari beberapa jurusan di Fakultas MIPA ada 6 prodi S1. Pembelajaran di kelas, di laboratorium dan lapangan akan menjadi pilihan belajar Anda. Selain itu, ada pilihan ke depan yang bisa Anda lakukan, yaitu pilihan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Untuk menjadi sarjana unggul agar mensuplai sumber daya manusia yang tangguh di dunia kerja, maka Anda harus menguasai proses pembelajaran baik di bangku kuliah maupun pada program-program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Next. Ada perubahan paradigma pendidikan di Indonesia pada umumnya. Yang pertama, paradigma dari guru atau from teacher centered interaction menjadi student centered interaction. Jadi yang selama ini kita fokus pada guru yang aktif di kelas diubah menjadi mahasiswa yang harus aktif di kelas. Yang kedua, single sense stimulasi menjadi multisensori stimulasi. Ini apa artinya ini? Kalau dulu kita satu arah, ke depan menjadi dua arah. From single path progression to multi-path progression. Ini pembelajaran di kelas dirubah untuk mencapai tujuan ke depan. Ada beberapa cara untuk mencapai proses pembelajaran. Kalau selama ini Anda belajar di kelas, hanya belajar di kelas, ke depan kita tidak hanya belajar di kelas, ada beberapa cara untuk belajar. Ada MBKM namanya, Merdeka, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kemudian next, paradigma ke depan yang sudah kita laksanakan semenjak COVID, yaitu konsep pembelajaran yang tadinya classroom menjadi e-learning, dan ini kita masih tetap menggunakan blended pelajaran, proses pembelajaran secara gabungan antara belajar di kelas dengan e-learning. Nanti setelah kegiatan ini, mungkin besok Anda akan dikenalkan bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Semua proses pembelajaran nanti masuk pada sistem yang namanya e-learning yang dikembangkan oleh Universitas Sriwijaya. Next. Pilihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini ada 8 yang bisa Anda lalui. Jadi nanti di semester kelima Anda sudah bisa memilih kampus MBKM ini. Anda bisa kuliah di luar prodi, di dalam universitas. Jadi yang dari matematika bisa kuliah di farmasi, yang dari fisika bisa kuliah di kimia dan sebaliknya.
Itu yang pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua, Anda bisa kuliah di universitas lain, namanya PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Tahun lalu kita ada mengirim mahasiswa kita untuk belajar 1 semester ke Unpad dan lain-lain. Ada beberapa banyak mahasiswa Universitas Sriwijaya yang kuliah dari prodinya masing-masing menuju universitas lain. Jadi bisa Anda yang selama ini kuliah di Universitas Sriwijaya juga bisa kuliah di keluar selama 1 semester. Yang ketiga, MBKM-nya itu berupa non perkuliahan. Anda bisa magang selama 6 bulan. Selama magang itu Anda akan belajar, akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain yang juga sama mengikuti program MBKM. Kemarin saya baru pulang dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, mengantar mahasiswa MIPA yang magang di BRIN, magang penelitian untuk program MBKM ini. Ada 8 MBKM yang dapat Anda tempuh. Yang pertama, pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Yang kedua, magang praktek kerja. Yang ketiga, asistensi mengajar. Yang keempat, penelitian riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Dan yang ke-8, membangun desa. 8 program ini akan dapat Anda pilih sebagai jalur yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan studi. Next. Anda mungkin baru kenal apa itu SKS. Nanti akan dijelaskan lebih rinci di jurusan. Satu SKS nanti Anda akan disuruh memilih mata kuliah dalam tiap-tiap semester. Kalau semester 1 dan semester 2 itu sudah ditentukan mata kuliahnya sebanyak 20 SKS. Apa itu satu SKS? Apa arti satu SKS? Satu SKS itu adalah 170 menit dalam seminggu yang Anda dapat gunakan untuk belajar. 50 menitnya itu belajar di kelas tatap muka. 60 menit itu tugas mandiri, tugas terstruktur. Dan 60 menit lagi itu belajar mandiri. Jadi kalau satu SKS itu kalau kita jumlahkan 50, 60 jadinya 170 menit. Dalam seminggu harus Anda alokasikan untuk belajar satu SKS. Next. Ini salah satu contoh bentuk perkuliahan di kelas, suasana perkuliahan di kelas di Fakultas MIPA. Next. Ini laboratorium MIPA Universitas Sriwijaya. Syukur alhamdulillah kita di Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya kita sudah laboratoriumnya sudah canggih. Ada beberapa alat tahun ini sudah kita dapatkan dari hibah pemerintah. Di antaranya instrumen-instrumen yang dapat Anda gunakan untuk praktikum dan penelitian. Next. Ini suasana kuliah lapangan. Itu ada yang di laut, itu dari kelautan ya. Ada yang di hutan, itu dari biologi. Next. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Profesor Dr. Hasanuddin, SSI, MSI. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Bapak Muhammad Nasir, SSI. Dengan berakhirnya sesi pemaparan sistem akademik, maka berakhir pulalah acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Terima kasih kepada Bapak Dekan dan jajaran serta tamu undangan yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2024. Mari kita tutup acara pembukaan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.